Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita patut bersyukur kalau di pagi ini kita masih dapat melakukan ibadah kita walaupun masih dalam ibadah live streaming. Kiranya tidak mengurangi ibadah kita. Mari kita bersemangat dalam ibadah ini. Kita memuji Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Kita nyanyikan sekali lagi, saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah kulalui, hari telah kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Sebelum kita masuki ibadah kita mempersiapkan hati kita. Kita mengakui segala dosa perbuatan kita agar kita layak datang menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Mazmur 86 ayat 5, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni,
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita mempersiapkan ibadah kita memuji Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji oh Yesusku, kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuki saat teduh. Amin.
Kita masuki ibadah kita terus memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Tritunggal, agung namamu. Bait kedua jemaat diundang untuk berdiri. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari kita tabiskan ibadah kita di dalam votum doa dan pembacaan firman. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayangnya dari Yesus Kristus, dan dalam pertolongan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya turun memberkati ibadah pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur karena sepanjang 1 minggu ini di masa pandemi corona, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan masih memelihara keluarga kami, istri, suami, anak-anak, bahkan juga masih memelihara kesehatan kami, bahkan juga masih memelihara pekerjaan kami dan seluruh aktivitas kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, dan tibalah di hari Minggu ini umat-Mu sudah berkumpul di rumah masing-masing, baik suami, istri, dan anak-anak, untuk sama-sama memasuki ibadah pada hari Minggu ini, untuk datang menghormati hari kekudusan Tuhan, hari Sabat Tuhan, di mana kami siap untuk memuji, menyembah, dan mendengar firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terpuji Engkau Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan, membacakan Alkitab, kita dari Kitab Mazmur, kita terus memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka
saudara, kita membaca Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai 11. Dan saya akan bacakan, dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah silakan juga ikut membaca dengan saya. Dengan judul perikop, kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, memelihara dalam hati dan merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan gereja segalaban kita membacakan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, baik juga para keamanan, bahkan semua bangsa Indonesia, agar kiranya di dalam menghadapi situasi dalam masih kondisi pandemi virus corona, tetap semua mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sebelum kita menaikkan doa kita mengangkat pujian. Kekuatan di hidupku kudapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku.
Ajaib kamu Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kamu Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naik ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas pertolongan-Mu, kebaikan-Mu dalam situasi kondisi negara kami. Sampai saat ini belum ada terasa gejolak yang sangat membahayakan Tuhan. Ini semua karena Tuhan senantiasa menolong kami semua Tuhan. Oleh karena Tuhan berkatilah negara kami ini Tuhan, bangsa kami ini. Biarlah walaupun ada ancaman virus corona tidak membuat negara kami ini menjadi kacau Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami mulai dari tingkat presiden sampai pejabat-pejabat kami sampai tingkat bawah Tuhan. Engkau beri hikmat pada mereka sehingga mereka dapat mengendalikan kondisi negara kami, sehingga walaupun keadaan ekonomi terganggu Tuhan tidak akan membuat situasi yang lebih buruk di negara kami ini Tuhan. Kami percaya jika Engkau yang memimpin, yang memberi hikmat kepada para pemimpin, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian juga untuk aparat keamanan TNI Polri Tuhan, berkati mereka semua, beri kekuatan, kemampuan sehingga dapat mengatasi setiap ancaman-ancaman yang bisa membuat negara ini kacau Tuhan. Demikian juga untuk petugas-petugas kesehatan yang berada di garda depan Tuhan. Engkau beri kemampuan, kekuatan mereka sehingga mereka tidak menjadi bosan Tuhan untuk urusan ini Tuhan. Sehingga negara kami ini dapat mengatasi kondisi ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami akan memasuki new normal Tuhan. Tapi bukan berarti kami bebas sebebas-bebasnya oleh karena itu Tuhan beri hikmat kepada kami semua dalam situasi-situasi menjelang new normal ini Tuhan. Kami juga dapat menyesuaikan diri walaupun masih ada ancaman virus corona, kami tetap berhikmat semua sehingga kami dapat mengikuti protokol-protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami semua merasa nyaman Tuhan. Demikian juga untuk kerinduan jemaat untuk beribadah Tuhan. Kami sungguh cukup lama Tuhan tidak bertatap muka, namun kami juga berharap dalam situasi new normal nanti kami dapat beribadah di gereja Tuhan, walaupun harus tidak menjadi keseluruhan, tentu harus mengikuti aturan yang ada Tuhan. Oleh karena Tuhan berkati rencana-rencana kami, biarlah Tuhan Engkau memberi tetap kekuatan kepada jemaat agar bersabar sehingga kami dapat mengikuti jemaat ibadah seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Kami juga berdoa untuk ekonomi, khususnya untuk jemaat kami Tuhan. Biarlah kalaupun dalam situasi ekonomi sebagian merasakan dampak virus corona Tuhan, biarlah Engkau tetap menguatkan mereka. Biarlah mereka tetap hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam kami semua, jika kami hanya mengandalkan Tuhan, semuanya bisa kami atasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat ini Tuhan. Biarlah kami tetap dapat mengatasi segala persoalan kami dalam kondisi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa sapaan kami. Sungguh banyak yang mau kami sampaikan kepada Tuhan, tapi Engkau yang Maha Tahu. Biarlah Tuhan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa sapaan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan umum. Ya, nanti Bapak Ibu yang di rumah dikumpulkan bisa melalui Ketua PPJ. Sambil menjalani persembahan, kita mengangkat pujian, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Kita akan dilawan oleh firman Tuhan melalui hambanya. Namun sebelumnya kita memuji, menyembah Allah kita. Sebelum kita menyembah memuji Tuhan kita mengangkat pujian. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
sekali lagi. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan? Saya puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kau ku balas Tuhan? Selain puji dan sembahkan. Mari kita menyembah Dia, seraya musik tetap berjalan. Kita menyembah Dia karena Dialah Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Karena Tuhan kita yang layak dipuji. Tuhan yang menjadikan kita menjadi biji matanya, yang selalu dilindungi. Bahkan Dia rela berkorban untuk keselamatan kita. Walaupun kita inilah orang yang tidak berguna, kita adalah orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan rela berkorban di kayu salib untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami yang sungguh baik dan selalu memuji muliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Berkat-Mu yang selalu telah memperhatikan ku terima, kami dalam manusia sempat membuatku terpesona. selalu Apa yang tak meninggalkan pernah kupikirkan, Engkau tidak memberitahukan dosa-dosa kami. yang kau sediakan bagiku. Terpujilah Engkau kini sampai Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima,
Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi bagi seluruh jemaat yang saya kasihi. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena di kesempatan ibadah ini kembali kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah seluruh jemaat di rumah masing-masing mereka siap untuk membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya agar kami semua mendapatkan berkat rohani dari kebenaran firman yang akan ditabur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menaikkan pujian syukur. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Senang kita bisa berkumpul kembali di rumah masing-masing dan bertemu dalam ibadah lewat live streaming, lewat online. Dan saya percaya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita semua sudah siap membuka Alkitab dan membacanya. Saya akan mengundang Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Satu tema yang akan dibahas hari ini yaitu menyangkut masalah kekhawatiran, tentang kekhawatiran. Baik, saya akan baca seluruh ayat kitab ini dan Bapak Ibu silahkan baca di rumah masing-masing. Hal kekhawatiran, Matius 6 ayat yang ke-25, demikian kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah menandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa hari ini, Minggu pagi ini, kita telah memasuki ibadah yang ke-14 secara live streaming atau online. Jadi sudah 14 kali kita melakukan ibadah seperti ini. Bukan di gereja tapi di rumah masing-masing. Dan kedua, tanggal 28 Juni akhir bulan ini, kalau memang ini masih pakai streaming beribadah kita, berarti kita sudah melaksanakan ibadah live streaming kurang lebih hampir 3 bulan. Jadi 3 bulan kita sama-sama beribadah, kita 3 bulan sama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan persembahan lewat ibadah online. Dan saya percaya semua kita benar-benar tetap tekun dan setia sekalipun kita tidak beribadah di gereja. Dan kita bersyukur juga bahwa sampai hari ini pasti saya yakin dan jemaat tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, anak-anak kita juga masih diberikan kesehatan, suami, istri dalam pekerjaan juga masih dipelihara oleh Tuhan, kebutuhan hidup kita pun masih dipelihara oleh Tuhan. Itu sudah pertolongan dari Tuhan. Dan kita juga bersyukur bahwa sampai hari ini semua kita tetap antusias untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, berkenaan dengan kebenaran firman Tuhan hari ini, tentu saya percaya tidak ada kita manusia yang tidak pernah lepas dari kekhawatiran. Siapapun kita tetap pasti bisa merasakan kekhawatiran, dan kekhawatiran itu juga sering kali terjadi akibat daripada pergumulan-pergumulan yang terus kita alami, persoalan-persoalan yang kita hadapi, dan kita betul-betul
menghadapinya dengan berbagai macam hal yang kita coba lakukan. Dan ternyata Bapak Ibu, memang pergumulan itu seringkali melahirkan kekhawatiran. Persoalan itu seringkali melahirkan kekhawatiran. Dan apalagi memasuki masa pandemi virus corona atau COVID-19, mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni ini belum akan berakhir. Ada banyak orang Kristen, ada banyak jemaat berkata, Pak Pendeta, kapan kira-kira ini berakhir COVID-19? Kalau itu berakhir, bisa nggak kita ke gereja? Kalau itu berakhir, bagaimana dengan kerinduan kami? Karena saya dengar dari jemaat, baik itu lewat telepon maupun SMS atau WA, mereka sudah rindu untuk datang ke gereja. Mereka sudah rindu anak-anak mereka untuk datang beribadah dalam sekolah minggu. Anak-anak remaja demikian, pemuda-pemudi juga demikian, keluarga muda juga demikian, PW juga demikian. Bahkan juga PPJ, di mana jemaat-jemaat rindu untuk datang beribadah ke PPJ. Nah, semua juga rindu, saya juga rindu untuk kita bisa beribadah kembali ke gereja. Tetapi apa yang kita rasakan sampai hari ini tentang masalah COVID-19 memang belum bisa berakhir. Sekalipun memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan, yaitu soal tatanan kehidupan baru, yaitu new normal, di mana kehidupan baru, di mana kita akan beradaptasi dengan COVID-19, kita akan berdamai dengan COVID-19, di mana kita tetap akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang kita sudah sering lakukan, baik anak-anak bisa sekolah, baik juga orang-orang bisa ke pasar, bisa ke mall, kita bisa ke stasiun, kita bisa ke airport, kita bisa kembali ke kuliah, kita bisa kembali ke gereja dalam beribadah, namun dengan catatan kalau itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Namun kalau tidak, tetap saja ancaman virus corona sering dan akan terus terjadi dalam hidup kita, dan bahkan penularan akan terus terjadi. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, tentu saya percaya semua kita pasti merindukan akan suasana yang normal. Tetapi COVID-19 menjadi pergumulan kita sampai hari ini. Tentu saya tahu ada banyak jemaat-jemaat yang mulai khawatir. Khawatir tentang apa? Tentang banyak hal. Contohnya tentang kehidupan, masalah ekonomi. Ya, saya tahu dan saya dengar ada banyak orang Kristen termasuk jemaat juga sedang bergumul. Ya, bukan hanya mereka yang bekerja sebagai pegawai swasta, bukan hanya mereka yang bekerja di pabrik sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai staf, bahkan juga mereka yang bekerja sebagai pedagang. Omset mereka menurun, pendapatan mereka menurun. Yang terjadi adalah kerugian lepas kerugian, sehingga kalau mereka berpikir kalau COVID ini tidak berakhir, maka bisa jadi kebutuhan mereka tidak akan tercukupi setiap bulan, setiap hari, dan setiap minggu. Ada banyak pergumulan dari jemaat juga yang mengatakan, Pak Pendeta, kami melihat anak-anak kami ini sudah bosan, sudah jenuh, mereka terus bermain di rumah, mereka terus belajar online, tapi mereka rindu untuk datang ke sekolah, mereka rindu untuk datang ketemu dengan guru mereka rindu untuk datang ketemu dengan teman-teman mereka rindu untuk belajar di kelas, tapi sampai hari ini mereka belum bisa. Bahkan ada kekhawatiran dari orang tua, di mana anak-anak akhirnya banyak sekali untuk supaya mereka tidak stres, supaya tidak jenuh, mereka banyak terikat dengan dunia virtual atau gadget, sehingga akhirnya orang tua makin khawatir apakah anak mereka nanti akan kemudian dihantui oleh dunia gadget, dan akhirnya mereka menjadi manusia-manusia yang individualis. Demikian juga ada beberapa jemaat juga yang bergumul dengan persoalan dan pergumulan masalah penyakit. Mereka katakan kalau COVID-19 ini tidak berakhir, maka bagaimana dengan kami orang-orang tua? Bagaimana kami yang mempunyai sakit bawaan seperti mereka yang sudah pernah kena stroke, infeksi paru-paru, kemudian juga penyakit masalah pembengkakan dan penyempitan jantung. Demikian mereka yang mengalami pergumulan dengan masalah gagal ginjal. Mereka mengalami pergumulan juga dengan pergumulan penyakit diabetes, asma, dan lain sebagainya. Sehingga kalau nanti COVID-19 mereka tertular, maka apa yang terjadi? Mereka akan mengalami kekhawatiran yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena mereka memiliki sakit bawaan dan kecenderungan orang yang punya sakit bawaan, sehingga kalau kena COVID maka peluang untuk sembuhnya sulit sekali. Nah jemaat, tentu ini juga akan melahirkan kekhawatiran demi kekhawatiran. Nah hari ini ada berita yang luar biasa, berita baik kepada kita semua, di mana Tuhan Yesus menyapa kita untuk kita tidak khawatir. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34, tadi saya sudah kebacakan kepada kita semua. Dan firman Tuhan hari ini memberikan jalan keluar kepada kita atas kekhawatiran yang timbul dari hal-hal yang tadi saya katakan, yaitu
Tuhan Yesus berkata dalam ayat 25 Matius pasal 6, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Satu hal yang Tuhan katakan kepada kita hari ini adalah jangan khawatir. Akan apa? Akan hidupmu. Apa itu hidup? Soal masalah makan, soal masalah minum, soal masalah tubuh, jangan khawatir. Soal masalah makan hari ini, soal masalah hidup hari ini, jangan khawatir. Itu kata firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan juga berkata dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Dikatakan demikian, "Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok." Ya. Jadi dua yang Tuhan Yesus katakan di sini, jangan khawatir akan hari ini, yaitu tubuhmu, apa yang akan kau makan, apa yang akan kau pakai, apa yang akan kau minum, dan jangan khawatir juga akan hari esok. Tuhan memberikan pernyataan seperti itu bukan sembarangan. Yesus menyatakan seperti itu karena Yesus tahu dia adalah sang pemelihara, dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang abadi, kekal selamanya, dari dulu, sekarang sampai selamanya. Dia ada, dia berkuasa, dia berotoritas, dia mampu mengendalikan seluruh hidup dunia, orang dunia ini, termasuk juga kehidupan kita. Maka itu dia memberikan jaminan kepada kita bahwa pasti dia akan memberikan kebutuhan hidup dan akan dicukupi oleh dia sendiri. Ketakutan menyangkut masalah masa depan anak-anak, masalah studi mereka, ketakutan masalah kejenuhan anak-anak akibat daripada virus corona ini sehingga mereka kebanyakan belajar secara online, ketakutan menyangkut masalah penyakit, ketakutan menyangkut masalah ekonomi. Lihat, baca firman Tuhan, perhatikan ini dan imani ini. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan tidak mungkin tidak terrealisasi. Kalau Tuhan sudah katakan jangan khawatir, berarti kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut terhadap ancaman pandemi virus corona dan banyak dampak-dampak lain akibat pandemi virus corona yang mungkin selama ini kita khawatirkan. Firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Kenapa? Tuhan memberikan metafora kepada kita semua dalam Alkitab. Coba kita bacakan, ada dua metafora yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Metafora pertama, dia gambarkan kepada kita supaya kita coba berpikir jauh dari apa yang dikatakan Tuhan. Dalam ayat 26 dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga." Itu yang pertama, metafora pertama. Metafora kedua adalah di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-28. "Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu." Ada dua gambaran di sini yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus katakan jangan khawatir akan hari ini, akan hari esok. Dan kita diminta untuk coba melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Coba lihat ini kata Tuhan. Pandang burung di udara. Dia tidak menuai, tidak menabur, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Bapamu di sorga. Kedua, bunga bakung. Dikatakan di sini, dia tumbuh tidak bekerja, dia tumbuh tidak memintal, tapi bunga bakung diberikan keindahannya luar biasa dan kualitas keindahan bunga bakung tidak bisa dibandingi. Dan dengan baju Salomo. Saya tahu, kita tahu semua Salomo raja yang paling kaya. Dia mampu membeli baju yang paling indah, baju yang paling megah. Tapi kehebatan kualitas mahalnya baju Salomo tidak bisa dibandingi dengan bunga bakung yang begitu hebat. Kalau kita balik kepada Kejadian pasal pertama, kita tahu dalam Kejadian pasal pertama kita melihat di situ pada saat Allah menciptakan binatang, pada saat Allah menciptakan tumbuhan, Tuhan mengatakan baiklah kita menciptakan tumbuhan, menciptakan binatang. Tapi pada saat dia menciptakan manusia, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1? Baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar dan rupa kita. Kata serupa dengan gambar dan rupa kita itu hanya diberlakukan kepada manusia yang diciptakan di hari ke-6. Tapi itu tidak diberlakukan kepada binatang dan tumbuhan. Artinya Tuhan tidak menciptakan tumbuhan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak menciptakan binatang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Tetapi Tuhan hanya menciptakan serupa dan gambar dan rupanya kepada manusia. Artinya di sini manusia istimewa di hadapan Tuhan, manusia spesial di hadapan Tuhan. Kalau manusia spesial di hadapan Tuhan, maka saya percaya
Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita, akan membiarkan saya dan Anda mengalami dampak-dampak virus corona. Karena saya percaya kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan menggenapi janjinya. Burung di udara saja sebagai binatang yang diciptakan Allah tidak istimewa, dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung sebagai tumbuhan yang tidak diciptakan istimewa oleh Tuhan, diberikan kualitas indahnya bunga bakung melebihi keindahan baju Salomo. Apa yang saya mau katakan di sini adalah hal yang tidak istimewa diciptakan oleh Tuhan dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apalagi kita yang istimewa di hadapan Tuhan. Pasti kita akan dijaga, pasti kita akan dilindungi, pasti kita akan ditolong, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih, saya dan Anda istimewa di hadapan Tuhan. Anda berkualitas, saya juga berkualitas di hadapan Tuhan. Kita ciptaan istimewa di hadapan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga itu terbukti dari apa? Di mana Yesus sudah mau mati untuk kita. Dia mau menebus kita dari dosa. Itu berharga. Jadi kita bukan hanya diciptakan istimewa di hadapan Tuhan dalam arti karena kita diciptakan serupa dengan gambar rupa Allah, tapi juga Yesus mau mati untuk kita. Itu bukti yang kedua, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Bukti yang ketiga adalah di mana Roh Kudus telah diberikannya kepada kita dan sampai hari ini Dia ada di dalam hati kita. Dia menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia menghibur kita dan menyertai kita. Bukti keempat, di mana Dia menciptakan kita sangat berharga, yaitu di mana kita dijadikannya anaknya. Dulu kita hidup dalam dosa. Dulu kita adalah anak-anak dunia. Dulu kita dikuasai oleh iblis, tapi setelah Dia mati untuk kita, maka kita ditebus menjadi anaknya. Bukankah ini istimewa di hadapan Tuhan? Maka itu jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, enggak ada dasar kita khawatir, enggak ada dasar kita takut, enggak ada dasarnya kita mengalami kecemasan di tengah-tengah virus pandemi corona. Memang ada dampak secara ekonomi, memang ada dampak dari segi pendidikan anak-anak, memang ada dampak dari segi banyak hal tentang pergumulan-pergumulan akibat daripada COVID-19. Tapi ingatlah, apa yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah meleset. Apa yang dijanjikan Tuhan, iya dan amin. Untuk sementara waktu, mungkin kita terhambat dari segi planning kita, rencana-rencana kita dan lain sebagainya. Tapi ingat, itu hanya sementara waktu. Tapi Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja. Kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-25, janganlah kamu khawatir akan hari ini misalnya. Dan di dalam ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Jadi hari ini, esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, seandainya virus corona ini tidak akan berakhir, ingat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah mengiarkan kita. Lantas kemudian dikatakan di sini yang paling indah yang Yesus katakan dalam Matius pasal 6 adalah ini satu kalimat, tapi memang ini menyentuh saya dan menyentuh kita semua. Di dalam Matius pasal 6 ayat 26 yang terakhir dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung diciptakan tidak istimewa, dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita istimewa di hadapan Tuhan, gak ada apa-apanya burung. Bukankah kamu jauh melebihi bunga bakung? Gak ada apa-apanya bunga bakung. Kita diciptakan istimewa. Artinya kita pasti akan dijaga, ditolong dan dirawat oleh Tuhan. Maka itu saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Anda yang saat ini menonton acara ini, menyaksikan acara ini dan beribadah bersama. Mungkin Anda sekarang ini sedang membawa sakit bawaan. Anda yang menonton acara ini sedang mengalami pergumulan karena penyakit stroke, karena penyakit infeksi paru-paru, karena penyakit ginjal, karena penyakit penyempitan jantung, karena penyakit asma, diabetes, migrain, mioma, kista, tumor, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Anda tidak perlu takut, karena Tuhan saat ini sedang bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Anda yang mengalami pergumulan akibat dampak ekonomi dari virus corona ini sehingga penghasilan Anda berkurang, pendapatan Anda berkurang, keuntungan Anda berkurang. Ingatlah, Tuhan sedang bekerja untuk menolong Anda sehingga Anda bisa mendapatkan kebutuhan hidup Anda akibat daripada mujizat yang Tuhan akan berikan. Anda yang punya planning, Anda yang punya rencana ke depan. Apa itu?
menyangkut masalah kuliah, menyangkut masalah kerja, menyangkut masalah proyek bisnis dan lain sebagainya. Tuhan sedang bekerja saat ini. Jangan takut, ada masanya di mana Tuhan akan menyatakan kuasa. Kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-34 juga dikatakan, sebab itu janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Artinya di setiap masa ada kesusahannya sendiri. Masa sekarang seluruh manusia di dunia ini sedang mengalami kesusahan karena COVID-19. Tapi untuk masanya nanti COVID-19 akan berakhir. Karena ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu gak akan terus berlangsung begitu terus. Ada masanya di mana COVID akan terus merajalela, tapi ada masanya di mana COVID akan berhenti. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan hari ini juga berkata kepada kita semua dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau tadi firman Tuhan katakan janganlah kita khawatir ya akan hidup kita, akan apa yang akan kita makan, akan apa yang akan kita minum, akan apa yang akan kita pakai. Artinya hidup hari ini. Dan dalam ayat 34 juga dikatakan janganlah kita khawatir akan hari esok. Nah, yang ketiga, Tuhan berfirman kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apa maksud ayat 33 ini? Artinya bahwa Tuhan menginginkan kepada kita di masa pandemi virus corona ini atau virus COVID-19 ini, marilah kita prioritaskan Tuhan Yesus di atas segalanya. Mari kita nomor satukan Tuhan Yesus di atas segalanya. Supaya apa? Supaya akhirnya kita tidak mengalami kecemasan. Supaya akhirnya kita tidak mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Karena apa? Kalau kita sudah mendahulukan Tuhan, kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, maka kekuatan kuasa Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran. Kemampuan itu akan memberikan kita keyakinan, kemenangan akan janji firman Tuhan. Kekuatan yang Tuhan akan berikan itu akan memberikan kita kemampuan untuk kita tidak lagi takut menghadapi COVID-19. Artinya dalam masa pandemi ini mari kita prioritaskan Tuhan. Nomor satukan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan. Tapi hiduplah dalam memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam bahasa aslinya dan bahasa Inggris itu hampir sama. Dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita diminta untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Kata dahulu ini berarti itu dinomor satukan. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya adalah, kata mencari di sini adalah peristiwa di mana kita harus tetap aktif mencari Tuhan. Jangan pasif. Aktif mencari Tuhan di sini artinya kita harus terus aktif di dalam melakukan segala hal-hal berkenan dengan rohani kita. Doa harus aktif, ibadah harus aktif, baca firman harus aktif. Supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Namun sebaliknya, kalau kita menghadapi COVID-19 ini dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, kebingungan, akhirnya kita melakukan keputusan-keputusan yang salah, akhirnya kita melakukan perencanaan-perencanaan yang salah, dan kita lupa membaca firman, bahkan kita tidak lagi membaca firman Tuhan, bahkan kita tidak sering lagi membaca firman Tuhan dan berdoa dan mengikuti ibadah-ibadah, maka apa yang terjadi? Wajar akhirnya Anda dan saya semua kita akan mengalami kekhawatiran, dan kekhawatiran itu tidak akan baik. Kenapa? Karena kita tahu ada banyak pakar kesehatan mengatakan virus corona ini belum ada vaksinnya, belum ada obatnya, sampai hari ini belum ada obatnya. Tetapi virus ini akan mati dengan sendirinya di dalam tubuh kita kalau kita tertular, yaitu dengan cara imun. Kekebalan tubuh akhirnya membuat virus itu mati dengan sendirinya. Namun kekebalan tubuh itu tidak akan mungkin terjadi jika salah satunya, kalau kita terus dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka imun kita akan lemah. Saat imun kita akan lemah, maka virus itu akan bekerja dan akan mematikan segala sesuatu sel-sel yang dalam tubuh kita, sehingga akhirnya kita akan terus mengalami penyakit akibat virus corona. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya makanya hari ini firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terus menerus. Bangun relasi dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ambil kesempatan untuk banyak berdoa,
supaya akhirnya kekhawatiran itu lenyap dari pikiran dan hati kita. Yang kedua, carilah dulu kerjaan Allah dan kebenarannya, dalam arti di sini kita mau belajar dari pribadi Yesus. Belajar dari pribadi Yesus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28-29, ya minggu lalu Pak Manase telah menguraikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Matius 11 ayat 28-29 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat ini jelas kita bisa belajar dari Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah yang kuk yang kupasang. Kemarin Pak Manase minggu lalu berbicara soal kuk. Kuk itu adalah satu beban yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita taat kepada Dia. Tapi sisi lain juga kuk yang diberikan kepada kita itu bukan kuk yang berat, tapi itu adalah bagian dari si izin Tuhan, yaitu pergumulan, penderitaan. Itu adalah kuk yang memang akhirnya memaksa kita untuk kita berdiam diri untuk tetap datang kepada Tuhan Yesus. Kuk diibaratkan seperti beban, kuk diibaratkan seperti pergumulan yang saat ini sedang kita bebani, kita bawa. Kuk itu berbicara soal masalah pergumulan di mana kita mengalami COVID-19. Mungkin untuk sementara waktu, apa yang terjadi? Karena COVID ini, ya, usaha kita mungkin jatuh. Untuk sementara waktu, karena COVID ini mungkin usaha dagang kita tidak mengalami keuntungan yang cemerlang. Karena COVID ini untuk sementara waktu bisa saja apa yang kita sedang rencanakan terhadap pesta pernikahan, apa yang kita sedang rencanakan terhadap rencana perkuliahan anak kita, mungkin batal. Untuk sementara waktu mungkin kita belum bisa mendapatkan penghasilan yang besar oleh karena COVID-19. Untuk sementara waktu jelas kita tidak bisa datang ke gereja dan kita beribadah secara online. Untuk sementara waktu, ingat untuk sementara waktu. Itulah kuk yang dipasang, itulah beban. Tapi janganlah takut. Kata firman Tuhan dikatakan di sini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Dan perhatikan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Artinya di sini, mari Tuhan menantang kepada kita, belajarlah kepadaku kata Yesus. Belajar kepada diriku kata Yesus. Apa yang kita bisa pelajari di diri Yesus? Mari kita belajar di sini. Yesus banyak memberikan teladan kepada kita. Pada saat dia dituduh, pada saat dia dihakimi, dia tidak membalas. Pada saat dia menderita karena pecutan, karena pukulan, karena diludahi, karena dimatohi duri, dihina, dia tidak membalas. Dia terima itu dan dia jalani itu dengan keteguhan hati. Pada saat dia disalib, dia merintih kesakitan yang begitu luar biasa. Tapi dia tetap tenang. Dia tidak membalas dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapanya. Kalau firman Tuhan katakan di sini, belajarlah kepadaku, berarti kita diminta untuk belajar dari pribadi Yesus. Dan saya berharap kepada kita semua, mari kita belajar dari pribadi Yesus di masa COVID ini. Di masa COVID ini mari kita belajar dari ketenangan Yesus dalam menghadapi pergumulan berat, dari keteguhan hati Yesus dalam menghadapi pergumulan berat, dari kekuatan hati Yesus, dari kesabaran Yesus dalam menghadapi semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Yesus menang. Demikian juga dengan kita. Mari kita belajar dari pribadi Yesus, supaya kita menghadapi COVID ini tetap tenang, jangan gusar, jangan gelisah, teguhkan hati, bersabarlah sampai waktu Tuhan akan menyatakan di mana COVID ini akan hilang dari muka bumi ini, sehingga akhirnya kita mengalami ketenangan dan kekuatan, dan kita dijauhkan dari kekhawatiran. Hari ini Bapak Ibu jemaat yang kasih, Tuhan menantang kepada kita. Kalau kita tetap khawatir, kita akan hancur. Kalau kita tetap khawatir, kita tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam hidup. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan, apa yang akan kau minum, apa yang akan kau pakai. Janganlah khawatir akan hari esok. Dan ingat kata firman Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya prioritaskan Dia di atas segalanya. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Tuhan sudah membukakan itu kepada kita. Mari kita belajar dari keteguhan hati Yesus, kesabaran hati Yesus.
kekuatan hati Yesus dalam menghadapi pergumulan, sehingga akhirnya dia mengalami kemenangan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk janji, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Kau nyatakan. Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkau mengontrol hidup kami. Engkau tahu apa yang kami alami dalam hidup kami saat ini. Tolonglah Bapa, seluruh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akibat COVID-19 ini bukan membuat kami akhirnya mundur, tapi justru membuat kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada berjalan di depan kami, bahwa Engkau selalu ada untuk menghancurkan segala pergumulan-pergumulan yang kami alami. Berkati seluruh hidup jemaat-Mu Tuhan, berkati seluruh hidup kami saat ini yang menonton acara ini, supaya kami bebas dari kekhawatiran dan kami hidup dalam kemenangan. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Puji syukur kita sudah mendengar firman Tuhan yang menguatkan kita kembali. Saatnya kita memberikan persembahan kita. Untuk hari ini adalah persembahan misi untuk mengisi kas misi kita. Namun kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari kita di dalam kitab Mazmur pasal 50:14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil menjalani persembahan kita mengangkat pujian, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis temukan segera lepas, temukan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur padamu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami juga dimampukan untuk memberikan persembahan kami. Oleh karena Tuhan, berkati persembahan kami, baik persembahan umum, persembahan misi juga Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik, bisa digunakan semata-mata untuk kelebaran kerajaan Allah di bumi ini demi kemuliaan Tuhan. Berkati kembali anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sejenak kita mendengarkan warta pelayanan. Bagi Bapak Ibu Saudara, boleh membacanya, melihatnya di dalam warta yang telah dikirimkan mungkin melalui WA dan yang lain. Dan jika ada hal-hal yang tidak tepat, boleh disampaikan ke majelis untuk perbaikan selanjutnya. Demikian juga Bapak Ibu yang bertugas, silakan dibaca di dalam warta tersebut. Demikian warta untuk kita pada hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Biarlah Tuhan yang menyertai kita dalam aktivitas kita kembali ke depan. Biarlah Tuhan beserta kita semua memimpin kehidupan kita. Kita mengangkat pujian Allah
Tuhan Allah berserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Baik, kedua kita semua diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Mari jemaat, saya undang untuk kita masuk dalam doa pastoral, kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur pada minggu pagi hari ini di mana Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah kami secara live streaming. Kami bersyukur untuk semua kami para petugas pelayan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, baik pengkhotbah, liturgos, demikian juga dengan singer, pemain musik dan seluruh Bapak Ibu Saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan juga kami bersyukur, baik itu tim recording, demikian editing, demikian juga mereka yang ambil bagian dalam kolekte, demikian juga dengan LCD. Kami tahu bahwa semua Tuhan sudah persiapkan dengan baik sehingga seluruh perjalanan pelayanan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami tidak lupa mau mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam minggu ini mereka berulang tahun. Kami mau berdoa untuk Ibu Harini, untuk Saudari Betty Florence, untuk Ibu SD Sihaan, untuk Adik Daniel Gultom, untuk Bapak Arman, untuk Saudari Risma Ayunita Siregar, Ibu Yunita Siregar, demikian juga dengan Saudara Hesron Jeffrianto. Kemudian kami berdoa juga untuk Ibu Yudiawati Kauno, untuk Bapak Thomas Tandi, untuk Adik Joyce Simona Pandapotan Purba, untuk Bapak Mordekai Johan, untuk Ibu Debbie Amelia Sormin, demikian juga beberapa jemaat yang jelas di sini mungkin tidak tercatat namun juga mereka berulang tahun. Biarlah berkat panjang umur, berkat kesehatan melimpah atas seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong agar Engkau memberkati pekerjaan-Mu, apapun pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparat TNI Polri, sebagai mereka yang bekerja di dinas kesehatan, di rumah sakit maupun puskesmas atau lembaga-lembaga klinik lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan melindungi, menjagai seluruh jemaat-Mu supaya terbebas dari COVID-19 sehingga jemaat-Mu tetap tenang dan kuat karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu melindungi mereka. Kami juga berdoa untuk studi anak-anak kami Tuhan, sekalipun mereka belum masuk ke sekolah, baik itu yang di bangku TK, SD, SMP, SMU, dan perguruan tinggi. Tapi Tuhan tetap tanamkan hati kepada mereka untuk mereka tetap belajar dengan semangat secara online. Berikan mereka akal budi, kepintaran, sehingga mereka mampu berprestasi di kampus atau di sekolah mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu agar seluruh jemaat-Mu Tuhan tetap disiplin dan menjaga koridor atau protokol kesehatan dengan baik, supaya jemaat-Mu tetap menjalankan ini dengan penuh
kehati-hatian baik dalam bekerja maupun dalam aktivitas, untuk rajin mencuci tangan, selalu menggunakan masker, menghindari keramaian, dan rajin berolahraga untuk meningkatkan imun mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sampai hari ini tetap mengalami pergumulan karena sakit penyakit, karena sakit bawaan. Tuhan, Engkau melihat mereka di depan layar TV, mereka sedang menyaksikan acara ini, mereka sedang mengeluh karena kesakitan akibat stroke, akibat demam tinggi, mungkin akibat mereka mengalami pergumulan karena sakit darah tinggi, demikian tekanan darah rendah, demikian juga mereka yang bergumul dengan pergumulan penyakit jantung, paru-paru, demikian juga dengan penyakit diabetes, demikian juga asma, mereka yang bergumul juga dengan penyakit-penyakit migrain, vertigo, mereka yang mengalami pergumulan karena penyakit mioma, kista, dan tumor. Ada banyak sekali jemaat-Mu juga yang mengalami penyakit-penyakit lain, Tuhan. Bapa di surga, tolonglah, kasihani jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka, kuatkan iman mereka, jauhkan mereka dari kekhawatiran, yakinkan kepada mereka supaya mereka tahu bahwa Yesus sanggup menyatakan kesembuhan, Yesus sanggup menyatakan mujizat. Dan hari ini juga jamah seluruh jemaat-Mu yang sakit, supaya mereka mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini. Mereka yang setia memberikan persembahan perpuluhan, janji iman misi, janji iman pembangunan, pelayanan diakonia, demikian juga dengan ucapan syukur. Tuhan, mari Engkau tolong, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan, agar hidup mereka tidak berkekurangan, tapi justru mereka mengalami kecukupan dari Tuhan. Kami juga tidak lupa untuk pelayanan pos-pos PI kami. Kami berdoa untuk saudara Fedis yang melayani di pos PI GKSIA Enggano. Kami berdoa untuk saudara Ardi yang melayani di pos PI Kota Jambi. Kami berdoa untuk saudara Kiki yang melayani di pelayanan pos PI kilometer 57 Jambi. Kami berdoa untuk saudara Pinta yang melayani di kilometer 73 Jambi. Kami berdoa juga untuk saudara Ekar yang melayani di pelayanan di Kabupaten Kelapa Bangka. Kami berdoa juga untuk saudara Eman yang melayani di Pangkal Pinang di Bangka. Biarlah Tuhan menyertai seluruh hamba-hamba Tuhan yang kami utus, supaya mereka tetap giat dan semangat dalam pelayanan, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang melayani di sana, bahkan juga jemaat-jemaat yang sampai hari ini terus setia datang ke gereja atau datang ke persekutuan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami kena coba, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, selama-lamanya. Jemaat, apa yang kau sudah dengar dari firman Tuhan, ingat bahwa Yesus sanggup memberkati kita dan memberikan kita jalan keluar, dan janganlah khawatir.
dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua sampai minggu depan dalam ibadah yang sama secara online. Tuhan memberkati.